Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Neng Rahmawati SPD. Ibu mengajar mata pelajaran IPA di kelas 9A sampai 9G. Nah, apa kabar kalian semua hari ini? Ibu berharap semuanya dalam keadaan baik ya. Alhamdulillah. Nah, untuk bab pertama, mata pelajaran IPA kelas 9, yaitu bab pertama sistem reproduksi. Untuk sub pertama yaitu pembelahan sel. Nah, kalian pasti sudah belajar materi sel pada saat kelas 7. Nah, Ibu akan mengingatkan kembali apa itu sel. Sel adalah bagian terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa mampu membedakan jenis pembelahan sel. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan proses pembelahan sel. Nah, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Nah, di dalam tubuh makhluk hidup itu terdapat banyak sel, jumlahnya triliun ya. Jadi jumlah sel di dalam tubuh manusia itu triliun. Jadi sel-sel dalam tubuh manusia itu bisa mengalami proses pembelahan. Nah, apa tujuan dari pembelahan sel? Tujuan yang pertama itu untuk pertumbuhan. Jadi makhluk hidup dapat tumbuh karena sel-selnya bertambah banyak. Nah, proses menjadi bertambah banyak ini karena terjadi pembelahan sel. Nah, contohnya kita lihat di sini ada bayi, balita, anak, remaja sampai dewasa. Di sini terjadi pertambahan ya, tumbuhnya bertambah tinggi. Nah, ini proses bertambah tinggi ini itu dikarenakan di dalam tubuh itu mengalami proses pembelahan sel. Yang kedua, tujuan pembelahan sel yaitu untuk perbaikan. Nah, pasti kalian pernah mengalami luka. Nah, jadi pada saat luka, sel itu akan mengalami kerusakan. Tapi lama-kelamaan di sini ya luka ini akan sembuh. Nah, di sini proses penyembuhan itu dikarenakan sel-sel di sekitar luka itu mengalami proses pembelahan. Jadi luka itu akan tertutup oleh sel-sel yang baru. Tujuan pembelahan sel yang ketiga yaitu proses reproduksi atau perkembangbiakan. Nah, pembelahan selnya terjadi pada sel kelamin. Untuk perempuan terjadi pembelahan sel pada sel telur atau ovum. Nah, pada laki-laki terjadi pembelahan pada sel sperma. Nah, Ibu akan menjelaskan di sini ada jenis-jenis pembelahan sel. Itu ada dua, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Untuk pembelahan mitosis terjadi pada sel tubuh. Sedangkan pembelahan meiosis terjadi pada sel kelamin. Nah, apa sih itu? Yang apa istilah dari atau pengertian dari pembelahan mitosis. Jadi pembelahan mitosis adalah pembelahan yang menghasilkan dua sel anakan yang mempunyai karakter identik secara genetik dengan induk sel. Ini proses pembelahan mitosis. Ada tahapannya, yaitu yang pertama profase,
metafase, anafase, telofase. Jadi kalian harus hafal tahapan dari pembelahan mitosis. Bisa disingkat ya, diingat, mudah diingat. Proma yaitu profase, metafase, anafase, telofase. Sekarang kita akan membahas proses pembelahan mitosis. Pada tahap profase, di sini terdapat kromosom. Nah, kromosom ini adalah pembawa sifat keturunan ya. Jadi kromosom ini akan mengganda dan memadat. Membran inti ini akan mulai rusak ya. Jadi membran inti ini akan mulai rusak. Kemudian pada tahap metafase, kromosom ini akan berjajar pada bidang pembelahan. Kemudian tahap anafase, kromosom ini akan menuju kutub yang berlawanan. Nah, pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Nah, pada tahap yang terakhir yaitu telofase. Di sini akan terjadi proses pembelahan menjadi dua sel anakan. Jadi di sini dihasilkan dua sel anakan diploid atau 2N. Kenapa disebut diploid atau 2N? Karena jumlah kromosom yang dihasilkan sama dengan jumlah kromosom induk. Ya, jadi ibu ulangi lagi. Kromosom pada sel anakan jumlahnya sama dengan jumlah kromosom pada sel induk. Itu disebut dengan diploid atau 2N. Kemudian ya, kita lanjut pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis disebut juga pembelahan reduksi ya, yaitu pembelahan sel induk diploid menghasilkan 4 sel anakan haploid. Pembelahan sel terjadi pada proses pembentukan sel gamet atau sel kelamin yang terjadi pada organ reproduktif. Ya. Nah, di sini ada tahapan dari pembelahan meiosis, yaitu profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Nah, ini tahap ke-1. Kemudian tahap kedua, profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. Jadi untuk pembelahan meiosis terdapat 2 tahap ya, terdapat 2 tahap. Nah, kita jelaskan satu persatu. Untuk profase 1 di sini kromosom ya, di sini kromosom ini atau disebut dengan kromatid gitu ya. Kemudian terdapat sel diploid atau 2N. Kemudian kita lanjutkan metafase 1. Nah, metafase 1 ini kromosom ini terdapat pada bidang pembelahan. Dilanjut ke anafase 1. Nah, kromosom ini akan bergerak menuju kutub. Nah, pada tahap telofase dihasilkan 2 sel anakan ya. Jadi di sini pada tahap telofase dihasilkan 2 anakan. Nah, jadi kemudian dari 2 anakan ini, sel anakan ini membelah kembali ya, membelah kembali. Jadi dari 1 ini ya akan dihasilkan 2 ya. Kemudian yang kedua juga akan menghasilkan 2 sel anakan. Jadi dihasilkan 4 sel anakan yang haploid atau N. Jadi haploid ini jumlahnya setengah dari jumlah sel diploid ya. Jadi ibu ulangi lagi, kalau untuk haploid atau N
jumlahnya setengah dari jumlah sel diploid. Nah, di sini ada perbedaan mitosis dan meiosis. Sesuai dengan yang sudah Ibu jelaskan, ya, di sini sudah ya terdapat perbedaan dari pembelahan mitosis dan meiosis. Kalian bisa baca satu persatu sesuai dengan yang sudah Ibu jelaskan. Nah, untuk tugas hari ini ya, ada 4 tugas. Yang pertama yaitu sebutkan tujuan dari pembelahan sel. Yang kedua, sebutkan tahapan pembelahan mitosis. Yang ketiga, sebutkan tahapan pembelahan meiosis. Dan yang keempat, sebutkan perbedaan pembelahan mitosis dan meiosis. Nah, dengan demikian pembelajaran IPA hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.